memberikan wacana dan ilmu pengetahuan mereka. Kami persilakan Ibu Fitriana untuk berdiri memberikan sosialisasi tentang biosaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat beserta salam tak lupa kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu tamu yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya berguru pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sulu. Baik, sebelum kita praktek tentang bagaimana cara membuat biosaka, kalau lebih baiknya kalau kita mengenal dulu apa itu biosaka. Jadi biosaka ini bukan gula, tapi biosaka ini terdiri dari dua suku kata. Bio itu artinya tumbuhan atau tanaman. Saka itu singkatan dari selamatkan alam, kembali ke alam. Jadi biosaka ini dia adalah elisitor atau pemberi sinyal positif bagi tanaman yang kita tanam, yang kita budidayakan untuk tumbuh dan berproduksi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, biosaka ini pertama kali ditemukan di Blitar oleh seorang petani dan sudah diteliti oleh seorang profesor bernama Profesor Manurung, dan saat ini sudah tercatat di Kemenkumham dan juga sudah diterapkan hampir di seluruh petani di Indonesia. Mengapa? Karena manfaatnya yang memang sangat luar biasa. Salah satu manfaatnya yang pertama bisa meningkatkan produksi. Jadi bisa meningkatkan hasil panen kita. Yang sebelumnya misalnya dapat padinya 10 kunca bisa jadi 12 kunca. Yang 12 kunca bisa jadi 15 kunca, padahal dengan menanam luasan lahan yang sama, tapi hasilnya bisa meningkat dan juga bisa mengurangi biaya bertani. Selama ini kita kesulitan karena mungkin tingginya biaya bertani. Dengan biosaka bisa menekan biaya bertani. Jadi ini sangat membantu untuk Bapak Ibu petani. Kemudian dia juga bisa menyuburkan tanah, bisa juga menyuburkan tanaman. Nah, tanaman yang diaplikasi biosaka biasanya daunnya itu lebih hijau, akar dan batangnya lebih kuat, buahnya lebih banyak. Kalau tanaman padi biasanya itu anakannya lebih banyak. Kemudian bulir padinya itu lebih berisi. Jadi gabah dengan aplikasi biosaka itu lebih berat dibanding dengan yang tidak diaplikasi biosaka karena dia isinya bersih penuh istilahnya. Nah, kemudian juga biosaka ini manfaatnya bisa membuat tanaman itu tahan dan kebal terhadap serangan hama dan penyakit. Selain tahan terhadap serangan hama penyakit, dia juga tanaman yang diaplikasi biosaka ini tidak disukai oleh hama dan penyakit. Jadi misalnya Bapak Ibu dalam satu hamparan sawah itu ada yang sudah menyemprot biosaka, ada yang belum. Maka kalau ada hama di situ, hamanya akan fokus menyerang tanaman yang belum disemprot biosaka. Dia akan tinggalkan tanaman yang sudah disemprot biosaka karena dia tidak menyukai tanaman yang sudah disemprot biosaka. Mengapa? Karena di dalam biosaka itu sudah diteliti oleh seorang profesor, ternyata ada kandungannya namanya fitokimia. Nah, ada zat-zat kimia seperti fitokimia, pestisida nabati, zat pengatur tumbuh, hormon, dan semua senyawa-senyawa itu memang sangat diperlukan oleh tanaman kita. Nah, oleh sebab itu, makanya biosaka ini manfaatnya sangat luar biasa, tapi juga mempunyai kelebihan. Cara pembuatannya mudah, cepat, dan bahannya murah atau bahkan gratis. Nah, untuk biasanya pupuk organik membutuhkan fermentasi sampai 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi biosaka hanya 25 menit kita buat, setelah selesai kita buat bisa langsung disemprotkan ke tanaman. Nah, beberapa hari kemudian langsung bisa kita lihat hasilnya. Itu kelebihannya, cepat dan mudah.
Kemudian bahannya juga nggak ada yang perlu kita beli. Bahan utamanya air yang bersih dan jernih. Bisa air hujan, bisa air sungai, bisa air sumur. Yang penting airnya bersih dan jernih. Sebanyak 2-5 liter untuk membuat masakan. Kemudian bahan keduanya adalah 1 genggam tumbuhan atau rerumputan yang ada sekitar kebun atau sawah kita dalam radius 20 km. Jadi tumbuhan atau rerumputan apa saja boleh, tidak terbatas, tidak perlu kita sulit-sulit memilih. Yang penting rumput ini tadi sehat. Jadi 20 km ada di radius kebun kita atau sawah kita. Nah, rumput-rumput ini tadi, tapi kita jangan ambil yang berduri, bergetar atau berlendir. Jangan, misalnya seperti daun putri malu atau daun pandan yang untuk membuat tikar, itu kan berduri, itu jangan kita gunakan. Habis itu misalnya daun lalate, itu kan tidak bisa kita gunakan karena takutnya gatal nanti melukai kita pada saat proses pembuatan. Jadi kita pilih aja tanaman-tanaman yang memang bisa kita gunakan. Bisa alamoy batu kita buat, bisa jadi bahannya. Bisa durian lado, bisa daun dingin, bisa daun babadotan, daun kelor, daun yang ada di sekitar kita bisa kita buat. Nah, tapi yang harus kita perhatikan, daun-daun ini tadi kan sebanyak 1 genggam. Dalam 1 genggam itu ada 5 jenis. Nah, kalau lebih boleh, lebih dari 5 jenis boleh, tapi minimal 5 jenis. Di setiap jenisnya itu minimal 5 lembar daun. Boleh kita ambil sekalian sama tangkainya. Jadi 1 genggam itu kira-kira 25 lembar daun. Kalau lebih boleh 25 lembar daun. Kalau kita timbang kira-kira 2,5 ons lah. Nah, kita campur dengan air 2-5 liter. Kalau memang bahannya banyak, bisa kita pakai 3-5 liter. Kalau bahannya sedikit, 1 genggam kecil, bisa pakai 2 liter air. Nah, tapi yang paling penting, daun-daunnya itu harus daun yang sempurna, betul-betul daun yang bagus, mulus dia. Jadi daun itu pada fase terbaiknya. Nah, ciri-ciri daun yang sehat itu, daunnya biasanya warnanya tuh kalau hijaunya merata, mengkilat. Dia menarik warna daunnya. Kemudian bentuknya itu simetris. Bentuknya simetris itu dia kanan dan kiri itu bentuk daunnya sama. Jadi tidak mereng ke kanan, tidak mereng ke kiri, bentuk daunnya sama. Dan biasanya ciri-ciri daun yang sehat itu tulang daunnya pas tepat di tengah daun. Nah, daunnya tidak bolong-bolong, tidak ada hamanya, tidak ada jamurnya. Warnanya juga tidak boleh yang pudar. Memang harus benar-benar yang daun yang terbaik yang kita ambil. Mengapa? Karena kita akan mengambil sifat positif yang ada di tumbuhan rerumputan ini yang akan kita tularkan ke tanaman kita yang kita budidayakan. Seperti yang disebutkan Pak Gadis tadi, mengapa tanaman-tanaman liar ini tidak dipupuk bisa sehat. Nah, itu karena tanaman liar itu dia mampu beradaptasi di lingkungan. Dia bisa hidup di batu, bisa hidup menjalar ke batang-batang rumah. Malah kadang-kadang rumput-rumput ini kena banjir pun nggak mati. Ya kan, betul kan Bapak Ibu? Pernah lihat rumput-rumput yang kena banjir tapi masih bisa hidup? Itu karena mereka mempunyai adaptasi lingkungan yang bagus dan mempunyai sifat penyerapan unsur hara, unsur makanan yang ada di tanah itu dengan baik. Jadi sifat itu yang akan kita tularkan kepada tanaman kita. Nah, kalau kita mengambil tanaman yang tidak sehat, itu akan kurang manfaatnya, efektivitasnya kepada tanaman kita. Nah, untuk itu kita harus memilih tanaman yang betul-betul sehat. Tidak bisa ada berlubang sedikit sama sekali atau misalnya berjamur. Kita pilih yang benar-benar sempurna. Dalam membuat biosaka ini ada 3 fase yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama itu cara pemilihan bahan tadi harus benar-benar daun dan tumbuhan yang sehat. Yang kemudian yang kedua, bagaimana nanti cara peremasannya. Dan yang ketiga nanti bagaimana cara aplikasinya. Jadi 3 fase ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, caranya harus sesuai untuk mendapatkan manfaat dari biosaka ini. Nah, untuk
untuk cara membuat biosaka tadi, setelah bahannya kita siapkan, air sebanyak 2-5 liter, kemudian 5 jenis bahan dedaunan yang 1 genggam tadi. Kemudian alatnya nanti ada baskom, bahan-bahan untuk meremas seperti botol, saringan dan sebagainya. Alat sudah siap, bahan sudah siap, apa yang perlu kita persiapkan selanjutnya yaitu diri kita sendiri. Nah, dalam membuat biosaka ini kita harus berpikir positif karena menurut Profesor Manurung, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini akan membentuk senyawa kimia yang disebut dengan kecerdasan sel atau potensi sel. Itu akan berpengaruh pada biosaka yang akan kita buat. Jadi sebelum membuat biosaka, mari berpikir positif, yakini bahwa apa yang akan kita lakukan ini akan meningkatkan produksi tanaman kita, akan membuat tanaman kita subur. Begitu. Nah, sebelumnya kita membaca doa, sambil meremas nanti bisa sambil berdoa, bisa sambil berzikir, atau mungkin ada yang sambil bernandong boleh juga, tidak masalah. Yang penting kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif, masalah-masalah bisa kita lupakan dulu sejenak. Kita mulai meremas menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal batu. Sekali meremas, sekali mengaduk ke arah kiri. Mengapa ke arah kiri? Karena arah kiri itu berlawanan dengan arah putaran bumi. Jadi dia lebih efektif. Semua ekstrak tanaman ini, sarinya yang keluar bisa langsung bercampur dengan air merata. Jadi sekali meremas, sekali putar ke arah kiri. Peremasan dilakukan terus-menerus, tidak boleh berhenti, tidak boleh berpindah tempat, tidak boleh berganti orang pada saat peremasan ini tadi. Kemudian membuat biosaka juga tidak bisa di blender, tidak bisa ditumpuk, harus menggunakan tangan. Nah, itu tadi makanya saya bilang kita harus berpikir positif karena apa yang kita pikirkan ini akan bereaksi melalui tangan kita dan akan diterima sinyalnya oleh biosaka ini. Jadi memang harus menggunakan tangan. Nah, proses peremasan ini dibuat terus-menerus sampai sekitar 25 menit sampai larutan homogen. Diremas terus-menerus, tapi dalam proses peremasan tidak boleh buru-buru, harus ikhlas. Jadi tidak boleh menghancurkan dedaunan ini secara terburu-buru karena di tepi-tepi daun itu ada senyawa kimia yang kalau hancur pada menit-menit pertama itu akan membentuk fermentasi, sementara dalam biosaka kita tidak membutuhkan fermentasi. Jadi peremasannya harus hati-hati seperti kita meremas santan, sekali meremas, sekali mengaduk ke arah kiri, sekali meremas, sekali mengaduk ke arah kiri sampai 25 menit sampai larutannya homogen. Nah, setelah larutannya homogen bisa kita masukkan ke dalam botol. Itu setelah selesai 25 menit bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman, bisa langsung kita semprot ke tanaman. Namun untuk kita mengetahui bahwa hasil biosaka kita ini kualitasnya bagus atau tidak, kita bisa tunggu 1 hari 1 malam 24 jam. Kita lihat kalau memang larutannya dari atas ke bawah itu sama, tidak mengendap ke atas dan tidak mengendap ke bawah, dicium juga baunya bau tumbuhan. Setelah keesokan harinya 24 jam baunya tetap sama. Kemudian jika kita lihat nanti airnya bekas seperti minyak tapi dia tidak berminyak, mengkilau jadi. Nah, terkadang juga di atas permukaannya membentuk pola cincin, ya seperti itu. Maka itu berarti ramuan biosaka kita jadi bisa kita simpan sampai 5 tahun. Nah, tapi kalau setelah 24 jam kita lihat biosaka kita sudah mengendap ke bawah atau mengendap ke atas atau kembali bening seperti air putih dan kita cium baunya busuk, kemudian kita buka tutupnya bergas, itu artinya biosaka kita tidak perlu kita simpan, segera membuat yang baru. Jadi membuat biosaka ini kan tadi ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan. Jadi kalau hari ini kita gagal membuat, Bapak Ibu tidak perlu putus asa. Kita coba besoknya, karena mungkin hari ini kita tidak bisa fokus, mungkin besok kita bisa fokus. Jadi jangan berputus asa. Nah, untuk cara aplikasinya sendiri, biosaka ini
dalam satu kali musim tanam, misalnya tanaman padi, satu kali musim tanam itu kita semprot biosaka sebanyak 7 kali. Pertama semprot itu pada umur 1 minggu atau 8 hari setelah tanam sampai kemudian seminggu kemudian kita semprot lagi penyemprotan kedua, berarti umur 15 hari. Dan umur penyemprotan ketiga umur 21 hari. Kemudian umur 32 hari kita semprot lagi. Jadi interval waktunya 7 sampai 10 hari. Paling telat sekali 14 hari waktu penyemprotannya. Nah, penyemprotannya ini boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Tapi pengalaman kami kalau menyemprot itu lebih baik pagi atau sore. Karena kita menyemprot biosaka ini akan mengikuti arah angin. Jadi biasanya pada pagi hari atau sore hari itu anginnya stabil ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sementara pada siang hari arah anginnya tidak stabil. Sementara dalam menyemprot biosaka ini tidak boleh berulang-ulang, harus sekali lewat saja. Jadi lebih baik menyemprotnya pagi atau sore hari. Nah, untuk dosisnya itu 40 ml per tangki 15 liter atau 5 tutup botol aqua. Jadi sangat hemat Bapak Ibu. Untuk sekali menyemprot itu 40 ml atau 5 tutup botol aqua sedang seperti ini. Itu untuk satu tangki. Nah, penyemprotannya secara kabut, secara pengemunan. Beda dengan kita menyemprot pupuk cair. Ini penyemprotannya secara pengkabutan. Jadi kita cuma lewat saja dari pinggir pematang sambil menyemprot. Itu nozzle-nya kita arahkan ke atas 1 meter di atas tanaman kita, tidak boleh basah. Karena biosaka ini adalah pemberi sinyal. Jadi sinyalnya sampai meski jaraknya 1 meter dari tanaman. Seperti contohnya begini, dia biosaka itu sampai pada tanaman dengan sistem gelombang. Mic yang saya pegang ini terdengar jelas dari Bapak Ibu karena saya berada jauh dari pengeras suaranya. Tapi kalau terkadang saya mendekat, terlalu dekat akan mendengung, error dia, karena mic ini disampaikan melalui gelombang. Begitu juga biosaka. Kalau kita menyemprotnya basah, itu bisa mengakibatkan tanaman kita misalnya layu atau kuning, begitu. Nah, tapi Bapak Ibu tidak perlu takut dalam mencoba biosaka ini, karena jika kita salah cara aplikasinya, cara mengobatinya juga mudah. Keesokan harinya kita semprot lagi biosaka ini dengan cara yang benar, maka tanaman kita akan sehat kembali. Nah, jadi kita tidak perlu takut untuk mencoba. Orang-orang sukses yang ada di sini sekarang semuanya tidak serta-merta sukses begitu saja, tapi ada proses panjang yang dilalui, ada banyak kegagalan yang dilalui. Begitu juga kita, Bapak Ibu petani, tidak boleh putus asa jika biosakanya sekali buat gagal, harus mencoba lagi. Nah, untuk itu, jika misalnya kita siap menyemprot biosaka ternyata hujan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena setelah 15 menit sebelum hujan kita bisa menyemprot biosaka, itu tidak perlu diulang lagi. Itulah kelebihan dari biosaka. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk cara prakteknya bisa langsung kita praktekkan di depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap di tempat Bu Fitriana. Bapak dan Ibu, arah itu sudah dijelaskan yang jelas. Sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau Umar tapi testimoni nih, kalau betul kita serius. Umar kalau seandainya ubah hadiah jual Volvo pone 100.000, tapi sampai mungkiroko ada adik. Tapi masih ada yang menjelaskan minimal inti-inti yang dijelaskan ya 100.000 buat yang beda. Itu utama. Kalau betul, kalau mau serius ada, sehingga sudah menjadi master biosaka di desa Angke. Kalau bahagiannya cara menjalankan 1 unit traktor pun, oh tidak bisa. Ada yang berani?
Oke, kalau ada yang berani, ya udah berarti seperti itu. Karena menurut itu sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Ibu Fitriana. Nah, padahal media hadiahnya tadi sudah menjelaskan 1 unit traktor. Ya udah berarti batal hadiahnya. Ya kan? Jadi untuk soye, efek ragu-ragu memang sangat